Bapak Ibu, malam ini kita mulai masuk kitab 1 Petrus yang ditulis oleh salah satu rasul atau salah satu dari murid Yesus. Dia dikenal dengan nama Simon atau Simon Petrus. Dan menarik Bapak Ibu karena Simon Petrus sebenarnya secara nggak langsung, meskipun nggak secara eksplisit ditulis di Alkitab itu ya, tapi bisa dibilang dia adalah salah satu leader, tanda kutip gitu, atau ketua dari para rasul, dari para murid-murid Yesus. Kalau Bapak Ibu perhatikan beberapa kali ketika nama murid-murid Yesus disebutkan, biasanya nama Simon Petrus itu yang pertama kali disebutkan. Nah, singkat cerita, Simon yang tadi adalah seorang penjala ikan, akhirnya tarik oleh Yesus menjadi seorang penjala manusia, dan Yesus memberikan namanya Petrus, yang artinya adalah batu. Dan Yesus mengatakan bahwa di atas batu karang inilah, di atas Petrus inilah gerejaku akan didirikan. Nah, sekarang kita lihat agama Katolik menerima itu sebagai satu yang harafiah dan mendirikan gereja di atas kuburan Simon Petrus di Vatikan. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, Petrus seringkali kalau kita lihat di Perjanjian Baru di kitab Kisah Para Rasul, berbeda dengan Paulus. Paulus kalau dikenal sebagai rasul untuk para orang-orang non-Yahudi yang melakukan perjalanan misi dan seterusnya, maka kalau kita lihat saat itu Petrus fokus untuk melayani orang-orang Yahudi. Tapi di kitab 1 Petrus ini justru Rasul Petrus menuliskan untuk orang-orang yang merupakan non-Yahudi. 1 Petrus 1 ayat 1 mengatakan dari Rasul Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang. Orang-orang pendatang bukan orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang Gentiles, orang-orang non-Yahudi yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Nah, di 1 Petrus 1 ayat kedua, Bapak Ibu, kita akan melihat apa sih tujuan dari kitab Petrus ini ditulis. Di ayat 2 dan di ayat 2 dikatakan demikian, yaitu orang-orang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh Kudus, supaya ini tujuan Bapak Ibu kenapa surat 1 Petrus tulis, supaya semua orang yang baca, semua orang yang dipilih oleh Tuhan, semua telah diselamatkan, telah dikuduskan, mereka bisa hidup taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Maksudnya menerima percikan darahnya sama ketika kita sedang mengadakan perjamuan kudus, kita makan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus, itu melakukan satu communion, satu persekutuan dengan Tuhan. Artinya apa? Tujuan Petrus punya dua tujuan ini, supaya kita taat kepada Yesus. Taat dalam apa? Bukan cuma taat karena, oh ya ini ada perintah, ini hukum kamu harus ikutin gitu ya. Bukan. Taat karena kita punya satu persekutuan dengan Yesus. Kita punya suatu relationship, satu hubungan, satu relasi dengan Yesus yang dimateraikan dengan darahnya. Bahwa kematian Yesus menghadirkan dan memungkinkan sebuah relationship, sebuah hubungan, sebuah relasi kepada Kristus. Dan melalui relasi itulah kita, bagaimana cara menjalankan relasi tersebut dengan cara hidup taat kepada Yesus. Nah, maka masuk ke bagian kedua dari pasal yang pertama adalah tentang prosesnya. Oke, sekarang kalau saya mau hidup sebagai umat pilihan yang taat kepada Yesus dan punya satu relasi kepada Yesus, prosesnya seperti apa sih supaya saya bisa menjalani ketaatan, menjalani hidup, dan punya satu relasi seperti itu? Ayat 3 dijelaskan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Urutannya gini Bapak Ibu. Gimana caranya supaya kita bisa punya hidup yang taat kepada Tuhan, hidup yang punya relasi dengan Kristus? Pertama, Yesus mati. Lalu Yesus bangkit. Dan dengan kebangkitan Yesus, melahirbarukan kita. Apa artinya melahirbarukan? Kita yang tadinya manusia lama, karena Yesus mati untuk menebus dosa kita dan dia bangkit mengalahkan maut, maka dia melahirbarukan kita sehingga kita bisa mengalami transformasi, perubahan dari manusia lama, tanda kutip lahir baru lagi, menjadi manusia baru. Artinya kita punya hidup yang ada pertobatan. Yang tadinya kita hidup di dalam dosa, sekarang karena Yesus mati untuk kita, dan nggak cuma mati, Yesus juga bangkit mengalahkan maut demi kita, kuasa maut dipatahkan, belenggu dosa dipatahkan. Dulu kita hidup di dalam belenggu dosa, dan nggak bisa nggak berbuat dosa, nggak bisa berhenti berbuat dosa, nggak bisa nolak dosa. Sekarang kita dilahirbarukan jadi manusia baru yang bertobat, manusia baru yang bisa untuk tidak mengatakan tidak pada dosa, yang bisa menolak untuk terus-menerus jatuh dalam dosa. Dan hidup dalam manusia baru inilah, hidup yang telah dilahirbarukan inilah, adalah satu hidup yang menuju kepada suatu hidup yang penuh pengharapan.
Jadi ada tujuannya. Prosesnya adalah Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus melahir barukan kita dari manusia lama menjadi manusia baru. Supaya apa kita dilahir barukan? Supaya kita menuju hidup yang penuh pengharapan. Pertanyaannya, pengharapan apa? Pengharapannya apa? Apa yang kita harapkan melalui hidup yang baru? Apa yang kita harapkan melalui hidup yang telah bertobat di dalam Kristus? Harapannya adalah untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Bahwa kita akan menerima harta surgawi. Bagian kita yang disimpan Tuhan di surga. Harta surgawi yang bersifat kekal. Firman Tuhan berkali-kali menjelaskan ada berbagai istilah. Ada yang pakai istilah harta surgawi, ada yang menyebutkan istilah mahkota kemuliaan, ada disebutkan dengan bagian yang tidak dapat binasa yang disimpan buat kita. Kita nggak tahu pasti bentuknya seperti apa. Harta surgawi itu seperti apa, mahkota kemuliaan seperti apa, kita nggak tahu. Tapi kita punya pengharapan bahwa apa yang Tuhan sediakan bagi kita itu sangat-sangat worth it. Kalau saya pernah kasih ilustrasi, sama seperti seorang anak yang baru fresh graduate, baru lulus kuliah, ditawari kerja sama satu bos besar, kamu kerja sama saya 6 bulan, jadi office boy, 1 bulan saya gaji kamu 100 miliar rupiah. Lah, mau kerja jadi office boy sehebat apapun, anak itu tetap tidak akan layak dapat uang 100 miliar rupiah per bulan. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu, apa yang kita kerjakan di bumi dan apa yang akan kita dapatkan nanti di surga, harta surgawi tadi, bagian yang tidak dapat binasa tadi, itu jauh lebih besar daripada semua pengorbanan, semua pelayanan, semua perbuatan baik, semua kasih kita di bumi. Itu yang menjadi pengharapan kita. Sama seperti office boy yang cuma kerja 6 bulan bisa dapat gaji 600M ibaratnya, kita yang cuma kerja mungkin berapa puluh tahun, 70-80 tahun di bumi. Apa yang kita kerjakan yang menentukan harta surgawi yang Tuhan siapkan bagi kita. Dan kita nggak tahu bentuknya, bahkan kita hanya tahu itu jauh lebih worth it, jauh lebih besar dari apapun yang kita korbankan, yang kita berikan kepada Tuhan. Nah pertanyaannya, gimana caranya kita bisa punya pengharapan akan harta surgawi yang begitu besar tadi, padahal kita bahkan nggak tahu bentuknya seperti apa? Kok bisa kita yakin bahwa kita akan punya harta yang begitu luar biasa, begitu besar, yang jauh lebih worth it, jauh lebih besar daripada yang kita lakukan. Kita loh nggak bisa lihat. Bahkan kita nggak tahu bentuk persisnya seperti apa. Ada bilang harta, ada bilang mahkota. Kita bahkan nggak tahu bentuknya apa. Tapi kenapa kita bisa punya pengharapan seperti itu? Ayat 5 dijelaskan. Karena yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kenapa kita bisa punya hidup yang punya pengharapan akan harta surgawi yang begitu besar, kalau kita nggak bisa lihat, dan kita bahkan nggak tahu bentuknya seperti apa, tapi kita tahu itu sangat-sangat worth it untuk kita perjuangkan. Kok bisa? Karena kita punya iman. Dan gimana kita bisa punya iman? Karena kekuatan Allah yang memelihara iman kita. Jadi Tuhan bukan hanya telah mati menebus kita dan memberikan harta surgawi kepada kita. Tuhan yang sama juga yang memberikan kekuatan dan memelihara iman kita. Sehingga kita bisa yakin, punya iman akan hidup yang berpengharapan. Bahwa hidup saya sementara di bumi nggak sebanding dengan hidup saya di kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan nanti. Tapi Bapak Ibu, menariknya adalah gimana caranya Tuhan pelihara dan kuatin iman kita. Bahwa untuk bisa punya hidup pengharapan tadi, kita butuh iman. Dan untuk punya iman, kita perlu Tuhan yang memelihara dan menguatkan. Caranya gimana Tuhan pelihara dan menguatkan? Ayat 6 dikatakan apa? Ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini, kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah kamu membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Cara Tuhan memelihara dan menguatkan kita Bapak Ibu adalah dengan Tuhan mengizinkan duka cita dan pencobaan. Tuhan mengizinkan duka cita dan penderitaan. Kenapa gini Bapak Ibu? Kalau semuanya baik-baik terus, semua lancar-lancar terus, nggak pernah duka cita, nggak pernah ada penderitaan, nggak pernah ada pencobaan, kita nggak akan benar-benar yakin Bapak Ibu
Kita nggak akan benar-benar punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Tapi justru orang-orang yang pernah terpuruk, orang yang pernah mengalami pencobaan, orang-orang yang pernah jatuh, terpuruk, dan ditolong oleh Tuhan, mereka punya iman yang lebih kuat. Kenapa? Karena mereka yakin sebagaimana dulu mereka pernah jatuh, mereka pernah terpuruk, dan Tuhan tolong mereka. Maka ke depan sekalipun mereka akan jatuh kembali, mereka yakin mereka punya iman, Tuhan sanggup, dan Tuhan pasti akan menolong mereka kembali. Nah, ini iman yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang tanda kutip punya privilege mengalami duka cita, pencobaan, dan penderitaan. Orang yang nggak pernah mengalami penderitaan, nggak pernah jatuh dalam keterpurukan, yang nggak pernah menghadapi berbagai pencobaan, imannya nggak akan sekuat mereka yang telah mengalami ujian, pencobaan, trial. Atau Bapak Ibu pernah dikatakan gini, bagaimana cara kita menguji sebuah emas itu murni atau enggak? Caranya adalah, disebut dalam bahasa Inggris istilahnya the trial by fire, ujian melalui api. Karena dengan emas itu dibakar, kita baru tahu apakah emas ini emas murni, atau ini emas leburan, campuran dengan material-material lainnya. Begitu juga trial by fire tadi dialami orang-orang Kristen. Untuk membuktikan bahwa iman kita murni kayak emas tadi, maka kalau emas tadi harus diuji dengan dibakar dalam api, iman kita harus diuji dengan cara melalui pencobaan, melalui ujian, melalui ketidaknyamanan, melalui penderitaan, melalui duka cita. Baru iman kita bisa teruji, iman kita murni, iman kita kuat. Yang diuji kemurniannya dengan api. Lebih tinggi nilainya daripada emas. Dan setelah kita berhasil melalui pencobaan ini, kita punya iman yang kuat ini. Yang kalau kita baik-baik aja, nggak pernah diuji, iman kita nggak akan sekuat itu. Kita akan takut nanti kalau Tuhan cobain, kalau ada pencobaan, gimana? Apakah Tuhan tolong saya? Kita nggak akan yakin Tuhan tolong kita. Kalau kita nggak pernah mengalami kejatuhan, nggak pernah mengalami keterpurukan, penderitaan, dan Tuhan tolong kita. Itu cara Tuhan pelihara dan kuatin iman kita. Tujuannya apa? Supaya kuatnya iman kita itu terbukti. Dan ketika itu terbukti, nanti kita bisa benar-benar memuji-muji Tuhan di hari akhir. Karena begini Bapak Ibu. Bapak Ibu, orang yang, saya kasih ilustrasi gini deh. Kalau kita setiap hari makan makanan yang enak, makanan yang mewah terus, enak terus, kita kan ngerasain makanan enak itu biasa aja. Tapi kalau sehari-hari kita makan makanan yang biasa-biasa aja, bahkan sering kita makan makanan yang kurang enak, suatu hari tiba-tiba kita diajak makan makanan yang mewah, makanan yang sangat enak sekali, kita akan, wah bersyukur, kita akan menikmati sekali, kita bilang, ini makanannya enak sekali. Kita akan bersorak-sorai, kita akan senang, kita akan bersuka cita, menikmati makanan enak, dengan sukacita yang jauh lebih tinggi dibanding orang yang tiap hari makan makanan yang mewah, makanan enak biasa aja. Begitu juga Bapak Ibu, kenapa Tuhan izinkan ada pencobaan, trial by fire, ada ujian api untuk menguji iman kita, supaya kita lolos dari ujian tersebut, kita berhasil membuktikan kemurnian kita, dan suatu hari Tuhan berikan satu anugerah kemuliaan, kehidupan kekal di surga yang serba sempurna. Kita akan bersyukur ya berkali-kali lipat dibanding hidup kita biasa-biasa aja, nyaman-nyaman aja, nggak pernah menderita, nggak pernah susah di bumi. Kita akan jauh lebih bersuka cita, jauh lebih bahagia, jauh lebih memuji-muji Tuhan. Kita akan jauh lebih menghormati dan memuliakan Tuhan. Ketika Yesus datang menyatakan dirinya. Ketika Tuhan datang untuk menghadirkan surga di bumi. Menggantikan langit dan bumi yang lama jadi langit dan bumi yang baru. Itu tujuannya Bapak Ibu. Nah, ayat 8 dikatakan, apa ciri-cirinya iman yang terbukti kuat? Apa ciri-cirinya iman yang sudah berhasil melalui ujian api, the trial by fire? Ayat 8 dikatakan gini, ciri-cirinya orang yang punya iman yang terbukti kuat adalah mereka yang sekalipun belum pernah melihat dia, namun mengasihi dia. Yang tetap percaya kepada dia, sekalipun sekarang tidak melihat dia. Yang bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tak terkatakan, karena telah mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwamu. Bagaimana cara kita seorang punya iman yang teruji kuat adalah mereka tetap mengasihi Tuhan, meskipun belum pernah lihat Tuhan. Tetap percaya sama Tuhan, meskipun nggak lihat. Tetap bergembira dan bersuka cita yang mulia, dan yang tidak terkatakan.
Lalu sering kali Bapak Ibu kita nggak ngerti Tuhan, kenapa Tuhan izinin pencobaan ini, ujian ini, the trial by fire, ujian api ini terjadi dalam kehidupan saya. Oke, mungkin sekarang kita, oh karena untuk menguji dan menguatkan iman kita, oke. Tapi kenapa harus seberat ini? Kenapa apinya harus sepanas ini? Kenapa saya harus menderita seperti ini? Kenapa harus sesakit ini? Kita nggak ngerti. Kita tahu, oke, tujuan Tuhan ujung-ujungnya baik. Tapi kenapa ini yang proses seperti ini Tuhan? Mungkin kita nggak ngerti, Bapak Ibu. Sama seperti kalau misalnya kita anak kecil gitu, orang tua melarang, kamu nggak boleh begini. Mungkin terkadang kita tahu tujuan orang tua kita baik, tapi kita nggak ngerti prosesnya, kenapa dia nggak kasih saya begini. Saya nggak bisa paham apa jalan pikiran orang tua saya. Kenapa? Karena asam garam kehidupan yang dijalani oleh orang tua berbeda dengan pengalaman hidup yang dijalani oleh anak. Dan nggak bisa semua dijelaskan oleh orang tua, dan dijelasin pun anak belum tentu ngerti. Karena pengalamannya beda, jam terbangnya beda, asam garamnya beda. Tapi nggak apa-apa anak itu nggak ngerti kenapa, asal anak itu jangan nggak percaya. Asal anak itu tetap taat dan nurut sama orang tuanya. Karena orang tua tidak mungkin mencelakakan dia. Begitu juga dengan kita, Tuhan, Bapak Ibu. Hanya karena kita punya iman yang kuat kepada Tuhan, bukan berarti kita ngerti semua. Kita pun mungkin suatu hari pun udah beriman sama Tuhan dengan kuat pun, kita masih sering kali gak ngerti Tuhan kenapa. Kita masih tanya kenapa ke Tuhan, izinkan penderitaan yang terjadi. Kenapa Tuhan izinkan pencobaan yang terjadi? Kenapa Tuhan izinkan penderitaan yang terjadi? Tapi iman yang sejati, itu bukan iman yang bisa menjawab semua pertanyaan kenapa. Iman yang sejati adalah meskipun saya gak tahu kenapa, meskipun saya belum bisa lihat happy endingnya, meskipun saya gak bisa menikmati berkatnya sekarang, belum mendapat jalan keluarnya sekarang, tapi aku memilih untuk tetap mengasihi Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan dan tetap bergembira, bersukacita di dalam Tuhan. Itu iman. Iman bukan kita bisa ngelihat, baca pikiran Tuhan, bisa ngerti semua yang Tuhan rancangan, bukan. Iman justru adalah kita tetap bisa percaya, tetap bisa mengasihi Tuhan, sekalipun kita nggak ngerti, sekalipun kita nggak bisa lihat, tapi kita berserah dan percaya Tuhan sediakan yang terbaik buat kita. Dan tujuan tertinggi dari beriman, Bapak Ibu, adalah apa? Adalah keselamatan jiwa kita. Kita telah mencapai tujuan iman yang paling tinggi adalah kita bisa mendapatkan keselamatan jiwa. Harus keselamatan jiwa, Bapak Ibu. Manusia yang tidak memiliki iman itu akan sangat ketakutan terhadap keselamatan fisiknya. Yaitu apa? Hal terburuk, pencobaan terburuk, penderitaan terburuk yang bisa menimpa orang-orang yang belum beriman apa? Kematian. Karena bagi orang yang tidak punya iman, kematian adalah akhir. This is the end. Ini endingnya. Udah nggak ada pengharapan. Kalau saya udah mati, udah it's game over. Tapi sebelum saya meninggal, masih ada pengharapan. Siapa tahu saya bisa sembuh. Siapa tahu saya makut bisa pulih lagi. Kita kalau udah mati, udah selesai deh. Tapi apa yang terburuk, yang worst case, skenario yang paling jelek, paling buruk buat manusia, itu keselamatan fisik. Itu nggak ada lagi artinya. Itu nggak lagi jadi yang paling buruk bagi orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena orang yang beriman memiliki keselamatan jiwa. Dan itu lebih penting, lebih besar dari keselamatan fisik. Karena orang-orang yang beriman tahu kematian bukan akhir. Keselamatan fisik saya itu bukan yang paling buruk. Karena sekalipun saya mati, seolah-olah itu worst case. Karena ini udah paling jelek-jeleknya, ya udah mati. Sakit, mati. Dibunuh, mati. Diapain, pokoknya ujung-ujungnya mati. Lalu setelah mati apa? Setelah mati, saya masuk ke surga yang mulia, tempat yang sempurna, nggak ada sakit penyakit, nggak ada penderitaan, tempat yang penuh sukacitanya penuh, tempat yang sempurna, bertemu dengan Tuhan yang mulia. Lalu kita akan diberikan harta surgawi yang mulia, kita akan menjalani kehidupan yang mulia, dan diberikan tubuh yang mulia. Ternyata kematian itu bukan hal yang paling buruk lagi. Keselamatan fisik bukan jadi ketakutan terbesar kita lagi. Kenapa? Karena kita punya keselamatan jiwa. Dan ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak punya iman. Karena bagi orang yang tidak beriman, keselamatan fisik adalah yang paling penting dan paling tinggi. Kalau saya kehilangan keselamatan fisik dan saya mati, game over, selesai semua. Tapi tidak demikian dengan orang-orang Kristen. Tidak demikian dengan orang-orang yang punya iman. Karena itu orang-orang yang punya iman, mereka tidak takut apapun lagi. Apa yang perlu ditakuti?
Hal yang paling buruk sekalipun yang bisa dialami manusia, kematian pun, sudah tidak semengerikan itu lagi. Itulah iman. Itulah keselamatan jiwa. Dan misteri keselamatan jiwa inilah yang diselidiki oleh para nabi-nabi dari zaman perjalanan. Itu yang mereka cari. Dan itu baru ditemukan ketika siapa? Ayat 11 dikatakan. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksud oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberikan saksi tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Yesus sekalipun itu nanggung derita dengan iman bahwa akan adanya kemuliaan yang akhir. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga, menyampaikan berita Injil kepada kamu. Itu hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Bapak Ibu, berita tentang kebangkitan Yesus. Berita bahwa Yesus pun harus menanggung semua penderitaan, tapi akhirnya menerima kemuliaan. Itulah berita Injil yang jadi pengharapan kita. Kenapa sekarang Tuhan izinkan kita hidup menderita di bumi dan kita tetap punya pengharapan dengan punya iman? Karena kita tahu pada akhirnya akan ada kemuliaan yang menyusul. Tadi kita masuk ke surga yang mulia, bertemu dengan Tuhan yang mulia, mendapatkan tubuh yang mulia, menerima harta surgawi yang mulia, dan menjalani kehidupan yang mulia. Dan kemuliaan itu akan pasti akan kita dapatkan nanti. Tapi sekarang kalau kita bisa bertekun di dalam penderitaan. Dan Yesus sudah terlebih dahulu meneladani itu. Kenapa Yesus rela menanggung derita? Kenapa Yesus mengatakan, ya Bapak, kalau bisa biarlah cawan ini berlalu daripada aku. Kalau bisa, kalau boleh, aku nggak perlu menderita, dan aku juga takut menderita, kata Yesus. Kemanusiaanku takut. Tapi kenapa Yesus tetap rela menjalani jalur salib untuk menderita? Karena dia tahu kemuliaan yang akan dia terima, kebangkitan yang akan dia terima, keselamatan yang akan dibawakan kepada manusia. Kemuliaan itulah yang jauh lebih besar daripada penderitaan yang Yesus tanggung. Dan itu worth it. Dan Yesus meneladakannya kepada kita, semua penderitaan kita tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima di surga kelak. Itulah berita Injil yang perlu diberitakan. Itulah berita Injil yang perlu kita tahu, yang perlu kita kenal, yang perlu kita pegang. Maka sekarang apa yang kita lakukan? Setelah Yesus telah menjadi teladan bagi kita di hidup penderita dengan eye on the prize, dengan goal bahwa nantinya dia akan menerima satu kemuliaan, dan yang menjadi teladan buat kita, ayo bertekun dalam penderitaan, nggak apa-apa, kita murnikan imanmu, karena nantinya kamu akan menerima kemuliaan glorification. Nah, setelah kita tahu semua proses tersebut, sekarang harus kita lakukan. Dikatakan ayat Allah demikian. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus hidup sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Kita dikatakan untuk memiliki iman seperti seorang anak-anak. Anak-anak yang taat. Bapak Ibu seorang anak kecil gitu ya. Nggak pernah mikir, kira-kira papanya sanggup kayak nolong dia. Kira-kira cara papanya nolong dia gimana? Nggak pernah. Ketika anak kecil dalam kondisi bahaya, dia teriak minta papanya minta tolong, dia yakin 100% papanya pasti bakal nolongin dia. Dia nggak mikir, papa saya punya cukup banyak uang kayak buat tolongin saya. Papa saya masih cukup muda kayak punya tenaga kayak buat tolongin saya. Papa saya cukup cepat dan cukup kuat kayak buat tolongin saya. Papa saya sanggup kayak. Kira-kira cara ditolongin saya nggak pernah mikir kayak gitu Bapak Ibu. Seorang anak kecil ketika dia butuh, dia berteriak minta tolong kepada orang tuanya, dan dia yakin ayahnya, orang tuanya pasti akan menolong dia. Begitu juga iman yang firman Tuhan kehendaki untuk kita miliki, yaitu iman yang taat seperti iman seorang anak. Apa artinya iman seorang anak? Yaitu iman yang percaya mentok-mentok sama Tuhan, percaya secara totalitas sama Tuhan. Bukan cuma, ya Tuhan saya percaya sih Tuhan bakal nolongin saya, tapi caranya gimana ya Tuhan ya? Kira-kira Tuhan bakal ngutus siapa ya? Uangnya dari mana ya Tuhan ya? Jalan keluarnya dari mana Tuhan? Siapa orang bakal Tuhan utus buat bantuin saya ya? Nggak perlu tanya sebanyak itu. Orang benar-benar beriman, yakin. Soalnya saya nggak ngerti cara Tuhan tolong saya gimana. Tapi satu hal yang saya tahu, Tuhan pasti nolongin saya, dan Tuhan sanggup nolongin saya. Nggak ada kekhawatiran, nggak ada ketakutan. Itu iman yang perlu kita miliki, iman seorang anak. Tapi Bapak Ibu, hanya karena kita punya iman seorang anak, bukan berarti
kita bisa asal-asalan. Bukan berarti kita bisa bodoh-bodohan, bisa teledor-teledor, bisa ceroboh-ceroboh. Oh ya udah kan anak-anak, ya udah nggak usah mikir panjang. Lakuin aja semua, hajar nabrak, nanti baru ketolongan. Enggak. Dalam itu Jawaban ayat 13, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia. Siapkan akal budi. Jangan punya iman yang tanpa akal budi. Jangan punya iman yang akhirnya mencobai Tuhan. Jangan punya iman yang akhirnya malah nantangin Tuhan. No. Iman kita tetap harus punya akal budi. Meskipun iman lebih tinggi dari akal budi, meskipun iman lebih melampaui akal budi. Tapi dalam arti akal budi sini bukan berarti, oke, saya harus mikir nih akal budi, gimana cara, bukan. Tapi bukan berarti saya bisa hidup seenak-enak saya. Tapi saya tetap harus hidup takut akan Tuhan. Saya tetap harus hidup benar di hadapan Tuhan. Saya tetap harus sadar. Bukan berarti, oh ya iman anak, ya udah suka-suka saya. Enggak. Kita harus hidup sadar, hidup dengan akal budi, dan hidup menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Kita harus hidup menjaga kudusan, tetap hidup dalam pertobatan. Jadi firman Tuhan mau kita punya iman seorang anak yang tetap menjaga akal budi, dan juga tetap menjaga kehidupan yang kudus. Atau disimpulkan ayat 17 dikatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu dia tanpa memandang muka, menghakimi semua yang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Lalu sering kali kita anggap Tuhan, oh ya, Tuhan itu Bapa yang baik. Apalagi saya disuruh punya iman seperti seorang anak gitu kan. Ya udah. Karena kan mau salah kayak apapun Tuhan pasti ampuni. Betul. Betul Bapak Ibu, semua dosa kita kalau kita minta ampun, Tuhan pasti ampuni. Sebesar apapun dosa kita, Tuhan adalah pengampun yang jauh lebih besar. Hanya saja Bapak Ibu kita harus ingat, ibarat mata koin, satu sisi Tuhan adalah Bapa yang baik, tapi satu sisi Tuhan adalah Raja segala Raja. Dia adalah Allah pencipta alam semesta, dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Allah yang ketika zaman Nuh, orang berbuat dosa, dia menggunakan air bah untuk memusnahkan semua umat manusia. Dan adalah Tuhan yang mematikan semua anak sulung dari orang-orang Mesir lewat tulah ke-10. Dia adalah Allah yang pencemburu, Allah yang bisa membunuh, mengambil nyawa, dan melemparkan ke neraka. Dan dia berhak untuk melakukan semua itu. Karena segala sesuatu adalah dia yang ciptakan. Dia yang berikan segala-galanya buat kita. Dia juga berhak menghakimi kita. Dia yang berhak murka. Dia juga yang berhak menghukum kita. Itu jangan lupa untuk kita hidup takut akan Tuhan. Betul Tuhan itu Bapa. Betul kita bisa punya iman seperti seorang anak. Tapi kita juga harus ingat, satu sisi Tuhan adalah Bapa yang begitu baik, yang menjadi sandaran kita. Satu sisi dia juga adalah Tuhan yang maha kuasa. Takutlah akan Tuhan. Dia adalah Raja segala Raja. Ayat 22 dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ayat itu ditutup dengan mengatakan, gimana caranya supaya kita bisa mengasihi dengan tulus ikhlas? Supaya kita bisa mengamalkan kasih dengan tulus ikhlas. Caranya gimana? Kita hanya bisa mengamalkan kasih dengan tulus ikhlas kalau kita menyucikan diri kita dengan cara apa? Dengan ketaatan kepada kebenaran. Kasih yang tulus ikhlas hanya bisa diamalkan kalau kita hidup taat pada kebenaran. Kalau kita nggak taat sama kebenaran Bapak Ibu, kasih kita nggak akan bisa jadi kasih yang tulus ikhlas. Kasih kita akan jadi kasih yang ada maunya. Kasih yang perhitungan. Tapi untuk punya kasih yang tulus ikhlas, kita punya kasih untuk kita mengasihi sesimpel karena kita taat. Kita mengasihi sesimpel karena ini hal yang benar. Ini hal yang menyenangkan Tuhan. Bukan karena apa yang bisa saya dapatkan. Hanya dengan begitulah kita bisa sungguh-sungguh mengasihi dengan hati yang tulus ikhlas. Satu Petrus pasal 2 Bapak Ibu mengatakan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, fitnah. Jadi setelah tadi, oke, sekarang saya tahu nih, saya harus beriman, punya iman yang kuat, punya iman yang diuji dengan trial of fire, punya iman yang diuji oleh api.
Bahwa nanti saya akan punya pengharapan akan kemuliaan yang akan datang. Oke, saya udah tahu. Lalu setelah saya beriman, ngapain? Buanglah segala kejahatan. Buanglah segala tipu muslihat. Jangan nipu-nipu orang lagi. Buanglah segala macam kemunafikan. Buanglah kedengkian, kebencian. Dan buanglah semua fitnah. Ayat 2 dan 3 dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin, selalu haus akan air susu yang murni, yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ayat 2 dikatakan, jangan Bapak Ibu cuman jadi orang Kristen yang cuma ikut ritual. Oh ya udah, apakah saya Kristen, gue ke gereja, tapi ya udah hidupnya monoton, hidupnya kering. No. Setelah kita beriman, setelah kita meninggalkan segala kejahatan, tipu muslihat, kedengkian, fitnah, kita harus jadi orang-orang Kristen yang punya apa? Punya kehausan rohani. Apa arti kehausan rohani? Itu saya punya kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saya punya kerinduan untuk do something, untuk melakukan sesuatu buat Tuhan. Saya punya kerinduan untuk menceritakan Tuhan ke orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ada satu kehausan rohani, saya pengen kenal Tuhan lebih dalam, saya pengen mengalami Tuhan lebih dalam, saya pengen experiencing, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan lebih dalam. Itu kehausan yang harusnya kita miliki. Dan firman Tuhan mengatakan, kalau kita sudah benar-benar mengecap kebaikan Tuhan, kalau kita sudah benar-benar diselamatkan, kita telah menerima keselamatan secara pribadi, harusnya, wajarnya, dengan otomatisnya, kita akan punya kehausan secara rohani. Artinya Bapak Ibu, kalau hari ini kita nggak punya satu kehausan rohani, kita nggak pernah sama sekali punya kerinduan, pengen kenal Tuhan, pengen dengerin firman, pengen belajar lebih dalam lagi tentang Tuhan, pengen tahu kehendak Tuhan, pengen nyenengin Tuhan, pengen melayani Tuhan. Kalau kita nggak pernah punya kerinduan itu kemungkinan dua. Jangan-jangan kita memang belum benar-benar diselamatkan, kita belum benar-benar mengecap kebaikan Tuhan, kita belum benar-benar menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita pikir kita udah Kristen, tapi kita belum benar-benar diselamatkan, kita belum percaya kepada Yesus. Kita cuma kayak iblis, cuma percaya tentang Yesus. Percaya bahwa Yesus itu Tuhan, iya, tapi kita nggak percaya kepada. Kita nggak mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita nggak sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan dalam aspek-aspek hidup kita. Jangan-jangan kita belum beriman. Atau bisa jadi, mungkin kita pernah beriman, tapi kerohanian kita sudah kendor. Kita udah nggak lagi haus. Kita udah mulai kering. Maka kita perlu menyirami kita kembali hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan membawa kita untuk kembali semakin punya kehausan rohani. Untuk bisa datang kembali kepada Tuhan. Ayat 9 ingat kepada kita gini Bapak Ibu, 1 Petrus 2:9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, the royal priesthood, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu, angkat kita adalah imamat yang rajani. Apa maksudnya imamat yang rajani? Imamat itu dulu adalah suku kaum Lewi, adalah orang-orang terpilih. Nggak bisa, oh saya mau jadi imam, nggak bisa. Kamu harus dipilih. Dan kamu terpilih untuk sebuah hak istimewa untuk melayani yang Sang Maha Kuasa, melayani yang Sang Maha Agung. Hanya orang imam, hanya orang-orang terpilih yang punya hak istimewa untuk melayani. Dan kita Bapak Ibu, kita dipilih sebagai imamat yang rajani. Kita terpilih dengan hak yang istimewa untuk bisa melayani Tuhan. Oke, sekaligus rajani. Raja, kalau imam dulu adalah suku Lewi, raja adalah suku Yehuda. Dan suku Yehuda raja artinya apa? Kita akan mewarisi, keturunan raja akan mewarisi harta kerajaan yang dimiliki oleh raja pendahulunya, oleh orang tuanya. Begitu juga Bapak Ibu, kita sebagai imam, kita punya hak istimewa untuk melayani Tuhan. Nggak sembarang orang boleh melayani Tuhan, kita dipilih. Tapi sekaligus kita juga diberikan hak sebagai anak-anak raja untuk mewarisi kerajaan sorga. Dan dikatakan ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah. Ini Paulus lagi berbicara kepada orang-orang non-Yahudi. Tapi sekarang telah menjadi umatnya. Kamu yang dulu tidak dikasihani, tapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Paulus ingin menulis kepada orang non-Yahudi bahwa kamu sekarang, dulu mungkin orang bayangin, oh bangsa Israel di zaman itu adalah orang-orang, bangsa terpilih hanyalah orang-orang Israel. Enggak. Bangsa Israel pun ada yang imam, ada yang raja.
Tapi kamu semua yang percaya Tuhan, kamu semua yang dipilih menjadi orang-orang Kristen, kamu adalah imamat yang rajani. Nah, kau siapapun berhak melayani Tuhan, dan kau siapapun akan menerima warisan kerajaan surga. Kalau kamu sudah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Ayat 15-17 dikatakan bahwa sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan sebagai arti mereka menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan mereka. Tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Bapak 1 Petrus 2:15 mengatakan bahwa sekarang, oke, kamu mungkin bukan orang-orang Yahudi, kamu bukan orang-orang ritual, tapi karena kamu sekarang adalah imamat rajani, kamu adalah umat-umat yang terpilih. Sekarang, berbuat baiklah. Karena hanya dengan berbuat baiklah, kita bisa membungkam orang-orang yang berusaha untuk memfitnah kita. Hanya dengan berbuat baiklah, kita bisa menghindari diserang dan difitnah oleh orang-orang yang jahat. Karena kalau ada orang fitnah kita, dia gini, karena kita berbuat baik sama orang lain tahu, enggak, saya kenal dia. Dia baik. Dia tidak seperti yang kamu ceritakan. Kayak dengan demikian kita bisa membungkam mereka dengan kebaikan kita. Lalu dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan. Bapak Ibu, saya pernah berpikir gini, orang Kristen curang nggak sih? Kalau orang Kristen tuh ya, kalau misalnya berbuat dosa, mau dosanya kayak mau Tuhan pasti ampuni. Lu ya kalau gitu suka-sukanya berbuat dosa, habis buat dosa tinggal datang ke Tuhan, Tuhan ampuni yang saya dosa, Tuhan ampuni. Dosa lagi, datang lagi, Tuhan ampuni. Ya, curang dong orang Kristen suka-suka berbuat dosa. Kata enggak Bapak Ibu. Orang yang terus-menerus berbuat dosa dan nggak ada penyesalan, nggak ada ketakutan, nggak ada niat untuk bertobat, itu orang yang belum benar-benar diselamatkan. Kalau orang yang sudah benar-benar diselamatkan Bapak Ibu, dia tidak akan menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan, keselamatan yang Tuhan berikan untuk nutupin kejahatan-kejahatan. Ya apa dosa, tadi nggak minta ampun. Enggak. Mereka berusaha, bisa jatuh, bisa. Dan mereka berusaha sekuat tenaga untuk tidak jatuh. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk tidak menyalahgunakan kemerdekaan itu. Untuk tetap hidup menghormati semua orang. Tetap hidup mengasihi orang-orang. Tetap hidup takut akan Tuhan. Dan menghormati pemimpin negara. Ayat 19-20 dikatakan, sebab adalah kasih karunia. Kalau seseorang, karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Seberdapatkah disebut pujian, kalau kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia daripada Allah. Bapak Ibu, buku Petrus, atau Petrus gitu ya, itu merupakan bisa dikatakan adalah buku yang mengajarkan kita untuk bertahan, beriman, dan berbahagia di tengah penderitaan. Tapi penderitaan yang diakibatkan karena kebenaran. Penderitaan yang kita tanggung karena kita jalanin kehendak Allah, karena kita menyangkal diri memikul salib. Bukan penderitaan karena kesalahan kita. Kalau kita tanggung penderitaan karena perbuatan dosa kita, karena konsekuensi kesalahan kita akibat dari dosa kita, ya nggak ada artinya. Tapi kalau kita tetap menanggung tetap berbuat baik, dan gara-gara berbuat kita malah menderita, kita menderita karena kehendak Tuhan, hey, itu adalah kasih karunia Allah. Nah, sekali lagi, kenapa kita bisa melakukan semua itu? Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu meneladani semuanya. Atau Petrus 2:23 dikatakan, ketika Yesus caci maki, Yesus nggak balas dengan caci maki balik. Ketika Yesus menderita, Yesus nggak mengancam, tapi Yesus menyerahkan dirinya kepada Tuhan yang menghakimi dengan adil. Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara kamu. Bapak Ibu, ketika Tuhan mengajar kita untuk bertahan dalam penderitaan, tetaplah berbuat baik meskipun kamu harus menderita karena itu. Itu nggak omong kosong. Yesus sudah menjalaninya. Yesus sudah membuktikannya terlebih dahulu. Dan kita hanya perlu mengikuti teladan dari Yesus.
Pasal 3 mengatakan, demikianlah juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salahnya hidup istri mereka itu. Tapi seringkali di zaman itu, karena di kitab-kitab sebelumnya Paulus mengajarkan bahwa istri-istri tunduklah kepada suami. Pertanyaan ya, kalau istri saya benar sih nggak apa-apa saya tunduk. Kalau suami saya nggak benar gimana? Bagaimana saya tunduk kepada dia? Bagaimana saya taat kepada dia? Nah, Ibu, firman Tuhan mengatakan nggak apa-apa, tetap tunduk. Tapi selama itu adalah firman Tuhan ya, kalau itu bertentangan firman Tuhan, tetap taatnya sama firman Tuhan. Tapi selama tidak melanggar firman Tuhan, tunduklah kepada suami meskipun dia belum percaya. Iya, kenapa? Justru dengan ketundukanmu kepada suamimu, itu salah satu cara engkau bisa menangkan dia untuk datang kepada Tuhan. Karena mereka bisa melihat betapa murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Tapi aku udah banyak sekali kesaksian istri-istri yang dengan kesalehan hidupnya, dengan kemurahan hidupnya, bisa membawa suami-suaminya untuk datang kepada Tuhan. Lalu dikatakan kepada para istri, perhiasanmu janganlah yang lahiriah, tapi perhiasanmu ialah manusia batiniah, yang tersembunyi dengan perhiasan tidak dapat binasa, dan berasal dari roh lemah lembut dan tentram berharga di mata Allah. Karena itu, sebab demikianlah, caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia Tuhan. Demikian juga kamu, hai suami-suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu, supaya kamu yang lebih lemah. Jangan berarti hanya karena istri diminta untuk tunduk kepada suami, suami bisa semena-mena. Enggak, suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Hanya karena istri harus tunduk sama suami, terserah dong suami mau ngapain, istri ikutin. Enggak. Hormati mereka, bijaksana kepada mereka. Perlakukan mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Bukan berarti kamu lebih tinggi dari dia, tapi sebagai teman yang sepadan. Sebagai pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya doamu jangan terhalang. Dan akhir kata Bapak Ibu, ayat 8-12 dikatakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya, hendaklah memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Itu untuk memperoleh berkat. Kita dipanggil untuk membalas kejahatan dengan kasih. Jadi Paulus berulang-ulang mengatakan, kita harus rela menderita, karena penderitaan akan menguatkan iman kita. Menderitalah dengan iman. Dan ketika kita menderita, menderitalah karena kebaikan. Menderitalah karena perbuatan baik. Jangan menderita karena dosa dan kesalahan kita, itu konyol, itu konsekuensi dosa. Dan kita menderita, menderitalah demi kebaikan. Dan sekalipun kita berbuat baik, dan malah dijahati, tetaplah balas kejahatan dengan kebaikan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tetaplah baik, meskipun menderita. Tetaplah baik, meskipun jahati. Tetaplah baik. Kenapa? Karena kita punya iman. Dan iman menuntut kita kepada pengharapan. Karena kita tahu, penderitaan yang kita tahan, yang kita tanggung, itu nggak akan sia-sia. Menyiapkan yang terbaik buat kita. Sebab, ayat 10-12 dikatakan, siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jangan kata-katain orang, jangan nipu-nipu orang. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Jangan ribut sama orang, jangan suka ribut. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Percaya Bapak Ibu, meskipun kita menderita, kita nggak ngerti, tetap dijahatin, kita udah tetap melakukan baik, dan tetap dijahatin, dan kita nggak ngerti kenapa. Ya apa-apa nggak ngerti. Tapi percayalah, bahwa Tuhan melihat itu semua. Tuhan mendengar semua cerita kita. Tetap setia lakukan hal yang baik. Menderitalah dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu kalau kamu rajin berbuat baik? Kata 1 Petrus 3:13. Tapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, gak apa-apa, kamu akan berbahagia.
Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tapi sebaliknya, kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Siap sedialah segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu, apologetika, tentang pengharapan yang ada padamu. Tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni. Supaya mereka yang fitnah kamu karena hidupmu yang salah dengan Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Jangan balas fitnah dengan fitnah. Kalau difitnah, buktikan dengan tanggung jawab, buktikan dengan hidup, buktikan dengan perbuatan salah kita. Sebab lebih baik menderita karena perbuatan baik, kalau hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat dosa. Dan ayat pasal 3 tutup, jika kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, itu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenyajian jasmani, mereka untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Satu, kita memateraikan atau memvalidasi iman kita adalah melalui baptisan. Karena baptisan bukan hanya soal kita dibilas gitu ya, dibaptis, dicelup atau diselam, tapi soal hati nurani kita mohonkan untuk dibersihkan kembali, untuk diperbaharui oleh kebangkitan Yesus Kristus. Pasal 4 dikatakan, itulah sebabnya, 1 Petrus 4 ayat 6, maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tapi oleh roh dapat tidak menurut kehendak Allah. Kenapa saya mention ini Bapak Ibu? Banyak yang mensalah afsirkan ayat ini soal, berarti Yesus memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di neraka, orang-orang yang sudah di alam roh, yang sudah meninggal. Kita nggak cuma beritain Injil ke orang-orang masih hidup, tapi ke orang-orang yang udah mati kita beritain Injil. Bukan gitu Bapak Ibu. Konteksnya di sini, kayak terus bilang, Injil udah diberitain ke orang-orang selagi mereka masih hidup, tapi sekarang mereka udah mati. Jadi bukan berita Injil kepada orang-orang yang udah mati, kepada roh gitu ya, bukan. Injil itu harus diberitakan kepada orang-orang yang masih hidup. Tapi Petrus lagi ceritain bahwa Tuhan itu siap menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Baik yang hidup udah terima Tuhan maupun belum terima Tuhan, yang mati udah terima Tuhan selagi mereka hidup atau mereka menolak Tuhan selagi mereka hidup dan sekarang udah mati. Dua-duanya bakal diadili. Kenapa? Karena yang udah mati pun kemarin pas hidup udah ditawarin Injil juga, udah dengerin Injil juga. Nah, itu keputusan mereka untuk terima atau nggak terima. Karena itu mereka semua akan sama-sama dihakimi. Itu jadi bukan berarti di sini ayatnya, kita memberikan Injil kepada roh. Bukan. Konteksnya bukan seperti itu. Jadi orang Kristen ini, Bapak Ibu, sifatnya praktis, pasal 4 sisanya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasalah dirimu, dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Tapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang kepada yang lain yang tidak bersungut-sungut. Kita kalau mau hospitable, kita mau bantu orang, mau istighfar ke orang, jangan terpaksa. Layanilah seorang akan yang lain. Sesudah kasih karunia telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Orang yang Kristen harus tunggu diselamatkan, suatu hari dia akan memilih untuk melayani. Layanilah seorang kan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu oleh karena Yesus Kristus yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Untuk bagian terakhir, diulang lagi Bapak Ibu untuk bertahan dalam penderitaan. Menderita sebagai Kristus. Saudara yang kekasih, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah satu hal yang luar biasa terjadi atas kamu. Ya, sebaliknya, bersukacitalah. Bapak Ibu, kalau hari ini kita bisa menderita demi Kristus, bukan menderita karena akibat dosa kesalahan kita, menderita karena berbuat baik, menderita karena pelayanan, menderita karena memuliakan Tuhan, bersukacitalah, bergembiralah. Kenapa? Karena Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Kita akan menerima harta surgawi yang mulia. Berbahagialah kamu kalau kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan ada padamu. Jangan ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Petrus berulang-ulang mengingatkan, menderitalah demi kebenaran. Menderitalah demi Tuhan. Orang pikir, loh kalau menderita hidupnya nggak bakal happy. Enggak. Kamu akan tetap bisa berbahagia.
Kita bisa bersukacita meskipun di dalam ketidaknyamanan, meskipun dalam penderitaan. Kalau kau menderitanya demi Kristus ya. Kalau kau jangan menderitanya karena berbuat dosa, karena bunuh dan mencuri atau mengacau. Dan terakhir ditutup Bapak Ibu dikatakan, Petrus mengatakan kepada para penatua, pemimpin jemaat, pemimpin gereja, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, tapi jangan dengan paksa. Seorang pemimpin gereja harus bisa membimbing jemaatnya bukan dengan paksaan, tapi dengan sukarela yang sesuai dengan kehendak Allah. Bukan karena mau cari untung, tapi karena pengabdian diri, karena dedikasi. Dan jangan selalu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang percaya kepadamu. Tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawan domba itu. Sebagai pemimpin gereja, orang melayani di gereja, kita melayani nggak boleh dengan paksa. Satu, dengan sukarela. Yang kedua, bukan berarti kita jadi bos, karena posisi lebih tinggi saya bisa perintah-perintah. Bukan. Kita yang jadi teladan. Apa yang kita mau orang lain lakukan, kita yang lakukan terlebih dahulu. Demikian juga anak-anak muda, tunduklah kepada orang tua. Ingat, Tuhan benci orang yang sombong, tapi senang kepada orang rendah hati. Dan terakhir, Tuhan mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena ia memelihara kamu. Tapi sadar dan jaga-jaga. Si lawanmu iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum, cari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu, semua saudaramu seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, yang benar nggak cuma kamu kok. Dan terakhir, dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kau menderita seketika lamanya. Bukan cuma Tuhan minta kita tetap berbahagia, bersabar, bertekun, beriman di dalam penderitaan, tapi Tuhan juga berjanji, tahu gak, di dalam penderitaanmu, Tuhan juga yang bakal lengkapin, Tuhan yang bakal teguhin, Tuhan bakal kuatin, dan bakal kokohin kamu. Dan penderitaan ini hanya seketika akan lewat. Itu janji dari Tuhan. Bapak Ibu, itulah kitab dari 1 Petrus, surat tentang panggilan untuk tetap menderita. Menderita karena iman kita lagi diuji. Menderita karena kebenaran. Tetap berbuat baik meskipun kita dijahatin orang. Dan ingat, kita menderita punya tujuan, punya pengharapan. Dan kita menderita, Tuhan yang kuatin kita, Tuhan yang topang kita. Dan dalam penderitaan demi Tuhan, kita tetap bisa mengalami sukacita, tetap punya damai, tetap bisa berbahagia. Karena kita menderita demi Tuhan. Mari Bapak kita satu dalam doa. Bapak dalam surga yang mengucap syukur Tuhan kalau boleh baca buku tentang penderitaan demi kebaikan, penderitaan dengan iman. Dan ditulis oleh Rasul Petrus. Kami tahu Tuhan hidup di dunia memang gak pernah mudah. Bahkan Kau gak menjanjikan ikut Tuhan semua lancar. Kau mengatakan kalau kamu mau ikut Yesus, kami harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Engkau. Tapi kami tahu Tuhan kami lemah. Terkadang kami ingin membalas kejahatan dan kejahatan. Tapi biarlah malam ini kami boleh diingatkan, kami boleh belajar Tuhan. Meskipun kami dijahati, meskipun kami menderita, bahwa biarlah kami boleh setia berbuat yang baik, boleh setia mengasihi, boleh setia taat dan tunduk kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang menopang kami, Engkau yang meneguhkan dan menguatkan kami. Bahkan Engkau menyiapkan kemuliaan yang luar biasa bagi kami. Bapak, kalau kami harus menderita, biar kami boleh menderita demi kemuliaan nama-Mu, kepentingan-Mu, dan kesenangan-Mu. Kuatkan kami, Bapak, dan biar iman kami boleh teruji, terbukti sebagai iman yang murni saat kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berserah. Amin.